semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 3, tema 1, subtema 1, tentang ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran, diantaranya 1. Mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, melakukan gerak berjalan dan berlari. Yang ketiga, mengetahui pengamalan sila Pancasila, sila pertama. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Ada cicak yang merayap di dinding, ada ikan di akuarium, dan ada manusia yang berjalan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Nah, sekarang apakah tumbuhan juga bergerak ya? Diskusikan dengan mama papa. Benar, tumbuhan juga bergerak. Ada tumbuhan yang bergerak jika disentuh, ada tumbuhan yang bergerak jika tertiup angin, dan ada banyak lagi gerakan tumbuhan lainnya. Sekarang, coba kalian perhatikan alat pernafasan pada hewan, ikan, dan manusia. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Sekarang, carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan ya? Benar, alat pernafasan pada tumbuhan adalah stomata. Sekarang, apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Benar, alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan adalah paru-paru. Sekarang coba kalian perhatikan pertumbuhan pada manusia dan pada ayam. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sekarang, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1 ya? Iya, kamu bertambah tinggi dibandingkan saat kamu masih kelas 1. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu?
Ceritakan hasil pengamatanmu. Iya, pernah. Misalnya saat ayamku bertelur, lalu menetas dan berubah jadi anak ayam. Sekarang ayamku sudah tumbuh besar menjadi ayam dewasa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayo berdiskusi. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Contoh, yang nomor 1 ada ayam berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Benar, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, manusia berkembang biak dengan cara benar, dengan cara melahirkan. Untuk nomor 3, 4, dan 5, coba kalian kerjakan sendiri ya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanannya. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Sekarang, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Iya, tumbuhan memerlukan makanan. Apa makanan untuk tumbuhan? Ya, makanan untuk tumbuhan adalah pupuk dan zat hara dari dalam tanah. Coba kalian perhatikan gambar. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Nah, gambar yang pertama, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat mata kita akan menutup. Sedangkan gambar yang kedua, itu daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Gambar yang ketiga, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Dan gambar yang keempat, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Ayo menulis. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Benar. Ada bergerak, bernafas, untuk makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak. Ayo menulis. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Ada berkembang biak, bernafas, makanan, bergerak, dan tumbuh. Contoh yang pertama, ada berkembang biak. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, coba kalian kerjakan di buku tugasmu ya. Ayo
Ayo mencoba. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar ya. Gerak yang pertama, berjalan ke samping kiri. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Yang ketiga, berjalan ke depan. Yang keempat, berjalan ke belakang. Yang kelima, berlari ke depan. Yang keenam, berlari ke belakang. Yang ketujuh, berlari ke samping kanan. Yang kedelapan, berlari ke samping kiri. Dan yang kesembilan, berlari berbelok dan membentuk lingkaran. Lalu cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama, buatlah barisan di depan garis awal. Yang kedua, kegiatan pertama adalah berjalan mundur dari garis start menuju garis finish. Yang ketiga, berikutnya siswa berjalan mundur dari garis finish kembali menuju garis start. Yang keempat, kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish. Yang kelima, dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Sekarang, amati kelompok yang dapat menyelesaikan lebih cepat. Ayo berdiskusi, bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat. Benar, dengan cara perbanyak latihan. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan terus berusaha. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila.
Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Benar, yang pertama, tetap berteman dengan teman yang berbeda agama. Untuk yang nomor 2 dan 3, silahkan diisi di buku tugas kalian. Ayo bercerita, sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya ya. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Kerjakan di buku tugas kamu. Nah, semoga penjelasannya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa, bye-bye.